Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini lagi musim hujan ya, jaga kondisi. Jangan sering hujan-hujan. Kalau lagi hujan lebih baik berteduh dulu. Karena nanti kalau kalian sakit, kalian nggak bisa ngikutin pelajaran. Kan yang rugi juga kalian juga. Dijaga ya kondisinya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Terima kasih. Sedikit mengulas ya, kemarin kan kita udah menyelesaikan bab 3, bab puisi. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan puisi. Ya, silakan Mbak Retno. Iya, betul sekali. Puisi adalah jenis karya sastra yang memiliki unsur sajak, bait, baris, dan tipografi. Baik sekali ya. Terakhir, sebutkan ciri-ciri dari puisi. Coba angkat tangan. Yang bisa maju ke depan ya? Ya, silakan, Mas Bima. Ya, betul sekali. Puisi memiliki ciri-ciri, memiliki rima atau sajak, bermakna konotatif, bersifat simetris, menggunakan sajak syair atau pola pantun, terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra, bahasa yang digunakan lebih padat daripada prosa dan drama. Terima kasih ya Mas Bima, silahkan duduk kembali. Asalnya nomor berapa Mas Bima? Nomor 7 ya. Abimanyu, oke. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ke bab 4 tentang teks narasi, mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait puisi kemarin. Mungkin ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Sudah pintar-pintar semua ya? Baik, Ibu lanjutkan ke bab 4 ya. Silakan dibuka bukunya. Bab 4 halaman 36. Baik, Ibu lanjutkan ke bab 4 ya anak-anak. Silahkan dibuka ya. Oke. Sebuah bacaan atau teks yang berupa runtutan suatu kejadian berdasarkan urutan waktu dikenal sebagai paragraf narasi atau teks narasi. Teks narasi banyak ditemui dalam berbagai karya tulisan seperti novel, cerita pendek, biografi, dan lain sebagainya. Apakah sebenarnya bacaan yang termasuk dalam teks narasi itu? Ada 3 jenis teks narasi atau paragraf narasi. Ketiga jenis teks narasi tersebut adalah ekspositoris, artistik, dan sugestif. Pertama, narasi ekspositoris adalah jenis teks narasi yang dibuat secara informatif dan jelas, sehingga pembacanya dapat memahami dan mengerti teks narasi yang dibuat secara jelas. Biasanya, teks narasi ekspositoris menceritakan kehidupan seseorang dari awal ia hidup hingga kematiannya, atau yang sering kita kenal dengan biografi. Kedua, narasi artistik adalah jenis teks narasi yang mengisahkan suatu karangan yang bersifat imajinatif, cerita fiksi. Contoh karangan atau bacaan yang termasuk ke dalam jenis teks narasi artistik adalah cerita pendek, novel, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Umumnya, jenis teks narasi artistik digunakan untuk memberikan hiburan kepada pembacanya dan memberikan pengalaman menarik dalam membaca. Ketiga, narasi sugestif. Narasi sugestif memberikan bacaan atau sebuah cerita dengan tujuan tertentu. Tujuan dari teks narasi sugestif tersebut biasanya adalah memberikan sugesti kepada pembaca agar mempercayai suatu hal. Pembaca dibuat seolah-olah melihat dan mengetahui maksud dari bacaan yang Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar terjadi atau juga hanya berupa imajinasi.
Biasanya teks narasi dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik cerita fiksi atau non-fiksi. Bagian teks narasi disusun dari 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda atau ending. Susunan teks narasi yang baik akan memberikan kesan yang lebih baik dari sisi pembaca. Selain itu, struktur teks narasi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kerangka paragraf. Langkah awal yang sangat penting dalam memulai membuat karangan berikut ini adalah struktur teks narasi. 1. Orientasi. Pada teks narasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Bagian paragraf-paragraf ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Sebagai awal dari cerita perlu disampaikan dengan cara yang sangat menarik. Tujuannya agar pembaca tertarik membaca isi keseluruhan bacaan. Yang kedua yaitu komplikasi. Dalam bacaan, menurut problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita, konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Bagian ini bisa dimulai dengan pengenalan konflik, selanjutnya diteruskan dengan konflik yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini menceritakan kejadian yang hampir berakhir. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu koda, merupakan bagian dari akhir kerangan atau cerita. Bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih atau bahagia. Ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan bahasa naratif. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Yang keempat, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Dan yang terakhir, memiliki unsur-unsur pembentuk, mulai dari tema, latar, setting, dan karakter. Waktu kecil kalian tentu pernah mendengar cerita tentang Cinderella, bawang merah, bawang putih, dan berbagai dongeng lainnya, bukan? Nah, dongeng-dongeng ini sebenarnya termasuk dalam teks narasi. Kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu teks narasi dan juga jenis-jenisnya. Paragraf narasi adalah salah satu jenis paragraf yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Narasi ada 2 jenis, yaitu paragraf narasi kejadian dan paragraf narasi runtut cerita. Apa sih paragraf narasi kejadian itu? Paragraf narasi kejadian adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan paragraf narasi runtut cerita adalah paragraf yang menggunakan pola pengembangan suatu urutan dari tindakan atau perbuatan dalam membuat atau menghasilkan sesuatu. Sementara itu, jika berdasarkan jenis cerita, narasi dibagi menjadi 2, yaitu fiksi dan non-fiksi. Narasi yang menyampaikan peristiwa yang benar-benar terjadi atau yang biasa disebut sebagai cerita non-fiksi. Misalnya, cerita perjuangan pahlawan, riwayat, laporan perjalanan, biografi, dan autobiografi. Yang kedua, narasi yang bercerita sesuatu tentang sesuatu yang tidak nyata, hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi pengarang. Contoh jenis karangan ini adalah roman, cerpen, hikayat, dongeng, dan novel. Jenis karangan narasi ini disebut karangan narasi sugestif. Narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal atau imajinasi karena sasaran yang ingin dicapai yaitu kesan terhadap peristiwa. Itu tadi ya bab 4 mengenai teks narasi. Silakan anak-anak kalau ingin bertanya silahkan ditanyakan. Mungkin ada yang belum paham, ada yang kurang jelas. Silahkan ditanyakan. Sebenarnya kenapa sih kita belajar tentang dongeng ini? Padahal kan kita udah SMA ya, udah termasuk gede dong. Kenapa kita belajar dongeng?
Nah, pertama kalian ini nanti kan juga jadi calon orang tua ya. Jadi nanti kalau kalian belajar dongeng, kalian bisa mendongeng untuk anak kalian. Kan dalam dongeng ini banyak ya cerita moralnya. Banyak yang bisa diambil dari dongeng ini gitu ya. Dan juga kalian juga bisa mengimplementasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Misal kalian punya adik atau punya tetangga, bisa nih didongengin. Biar apa? Biar mereka itu dapat pembelajaran moral sekaligus juga hiburan. Begitu ya anak-anak. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tugas minggu depan Ibu share di grup WA kalian masing-masing ya. Terima kasih.